Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Masyaallah muslimin, pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya Al-Furqan TV kembali menjumpai Anda dan menyapa Anda dalam program kami Konsultasi Syar'i Al-Furqan TV. Yang mana insya Allah pada hari ini, hari Selasa tanggal 12 Zulhijjah 1445 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 18 Juni 2024, Ana Bubi Abu Halid seperti biasanya mempersamai gurunda kita, Al-Ustadz Ahmad Sabik LC, Hafidhallahu Ta'ala. Tidak lupa salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para istri-istrinya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru kita Al-Ustadz Ahmad Sabik LC Hafidhallahu Ta'ala. Kita akan sapa dulu beliau pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, Anda dapat menitipkan pertanyaan Anda via pesan WhatsApp di nomor 081259521312. Kami ulang di nomor 081259521312. Atau Anda yang saat ini menyaksikan melalui live streaming kami di Facebook maupun di YouTube, silahkan untuk menyampaikan pertanyaan Anda via kolom komentar. Insya Allah pertanyaan tersebut juga akan kami sampaikan pada pertemuan hari ini atau mungkin akan di pertemuan yang akan datang. Baik, Ustadz, kita akan membacakan pertanyaan yang pertama yang masuk di redaksi kami Al-Furqan TV. Baik, dari seorang Ikhwan yang tidak menyebutkan nama dan juga tempatnya, Ustadz. Beliau bertanya, Ustadz, terkait kurban, Ustadz ya. Ustadz, apakah tetap sah jika sepasang suami istri berpatungan untuk membeli hewan kurban? Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manitaba hudah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum, para pemirsa Al-Furqan TV, para pendengar radio Al-Furqan dimanapun Anda berada yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masyaallah, kita berada di rentetan hari-hari agung ya. Jadi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah telah kita lewati. Kemudian kita sekarang di ayyam at-tasyrik, hari-hari tasyrik yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, hari-hari minum, dan hari-hari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, berkaitan dengan pertanyaan tadi, mestinya itu kemarin ya. Iya, Tapi alhamdulillah nggak apa-apa lah, insyaallah. Jadi murni sebuah kajian ilmiah, atau bisa jadi belum disembelih karena masih ada waktu tanggal 12, tanggal 13 gitu ya, insyaallah. Jadi memang hukum asalnya korban itu satu kambing untuk satu keluarga. Satu kambing yani untuk satu keluarga. Atau sepertujuh sapi untuk satu keluarga. Dan ini syariat tahunan, bukan syariat seumur hidup sekali. Jadi satu kambing itu cukup untuk yang berkorban dengan semua anggota keluarganya. Nah, kalau kemudian nanti pertanyaannya muncul, bagaimana kalau kemudian suami kerja, istri kerja, kemudian keduanya itu patungan. Dalam bahasa kita itu patungan, suami kerja, anggaplah patungan 1.500.000, istrinya juga uang 1.500.000. Jadi untuk membeli seekor kambing dan kemudian itu digunakan untuk berkorban. Ini banyak kemungkinan. Jadi kemungkinan yang pertama, jika itu adalah ta'awun antara suami istri. Jadi kerjasama, saling bantu-membantu antara suami istri, kemudian mereka mengumpulkan uang, kemudian digunakan untuk berkorban dengan niat bahwasanya berkorban itu adalah kepala keluarga. Jadi memang uang dari banyak orang, dari suami, dari istri, dari mana gitu ya. Kemudian itu yang dibelikan kambing dengan niat bahwasanya kambing itu untuk korban dari kepala keluarga. Dengan harapan bahwasanya korban itu pahalanya adalah untuk kepala keluarga dan untuk semua anggota keluarganya. Jika ini dimaksud, maka nggak ada masalah sama sekali. Jadi maka tidak ada masalah sama sekali. Karena berarti memang itu adalah korban satu orang untuk semua keluarganya. Jadi yang untuk semua keluarganya itu adalah pahalanya.
ini adalah pahalanya. Sedangkan korbannya tetap korban dari satu orang untuk semua anggota keluarganya. Tapi kalau yang dimaksud itu adalah benar-benar ini di atas namakan dua orang, gitu ya, di atas namakan dua orang. Tatkala nyembelih itu adalah di atas namakan suami dan juga di atas namakan istri. Yang zahir bagi anak, yakni itu tidak bisa. Karena berarti itu satu kambing untuk dua nama. Karena itu adalah satu kambing untuk satu nama dan pahalanya adalah untuk dia dan untuk semua keluarganya. Maka yang nampak bagi anak, patungan suami istri itu yang dimaksud adalah yang pertama. Yang nampak bagi anak dari pertanyaan itu, patungan suami istri itu adalah yang pertama, bahwasanya suami punya uang, nggak cukup untuk beli korban, kemudian dia kepingin kurban, kemudian istri punya uang karena dia juga kerja ini, kerja itu, kemudian dibelikan kambing atas nama keluarga tersebut, maka itu ala khairin wa barakah, yang insyaallah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kami lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang kedua Ustaz. Ustaz, alhamdulillah kami telah melaksanakan kurban pada tahun ini Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Ustaz. Namun Ustaz, beberapa tetangga kami, sebelah kanan dan depan kami adalah tetangga non-muslim. Pertanyaan Anda Ustaz, apakah boleh Ustaz memberikan daging kurban kepada tetangga kami yang non-muslim Ustaz? Kurban itu ibadah khusus, akhi. Bukan sedekah. Bukan hadiah. Jadi dia itu ibadah khusus yang memang ibadah itu digunakan ini untuk mendekatkan diri sebagai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanan. Ini sebagai bukti dari keimanan. Maka ada syariat khusus. Binatangnya harus khusus, tata cara waktunya harus khusus. Yani kemudian bagaimana itu dimanfaatkan juga ada aturannya. Nggak boleh dijual ini dan itu, ada aturan-aturan tersendiri yang berada dalam ibadah itu, karena memang itu adalah sebuah ritual, sebuah ibadah yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wujud iraqatud dima, menumpahkan darah di hari-hari yang mulia tersebut. Oleh karena itu, kalau sama-sama misalkan punya uang 4 juta, kemudian dia sedekahkan uang itu dibagi-bagikan kepada tetangga, dengan dia belikan kambing, kemudian dia sembelih, kemudian nanti dagingnya itu dibagi-bagikan kepada tetangga dan macam-macamnya, maka lebih mulia dibelikan kambing dibagi-bagikan kepada tetangga, karena itu adalah satu ibadah khusus yang disyariatkan pada waktu khusus. Nah, hal yang semacam itu maka tidak bisa kemudian penggunaannya sembarangan. Jadi tidak bisa kemudian penggunaannya sembarangan, karena itu adalah masalah-masalah yang khusus. Wallahu alam, yang nampak ini bagi ana, kalau untuk ini tetangga kanan kiri yang muslim, maka berikanlah dari daging korban tersebut. Adapun nanti kalau ada 1-2 tetangga dan kita ingin untuk nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah dengan tetangga yang non muslim, kemudian kita juga ingin memberikan daging itu, maka tetap berikan daging untuk bentuk apa ya, bahwasanya orang muslim itu juga menghormati orang kafir di titik-titik yang itu tidak bertabrakan dengan batas-batas toleransi. Tapi jangan berikan kepada mereka dari binatang korban, dari binatang korban tersebut. Itu yang nampak bagi anak. Dalam masalah ini, belikanlah daging-daging setengah kilo gitu, di pasar, kemudian diberikan kepada tetangga itu, biar nuansa kita itu ada saling hormat antar muslim dengan yang lainnya pada batas-batas toleransi yang dibolehkan, tapi tidak sampai menabrak dari hal-hal yang itu adalah sebuah ibadah khusus dalam agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, bagi pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio Suara Al-Furqan dimanapun Anda berada, kami akan kembali. Silakan Anda dapat menuliskan pertanyaan Anda di pesan WhatsApp di nomor 0812-5952-1312. Insya Allah pertanyaan tersebut akan kami sampaikan. Baik, kita akan melanjutkan kembali Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang masuk selanjutnya Ustaz. Dari seorang ikhwan juga mungkin Ustaz yang tidak menyebutkan nama dan tempatnya. Beliau bertanya seperti ini Ustaz. Ustadz, saya pernah mendengar bahwa berkurban itu kita boleh berhutang, Ustadz. Pertanyaan ana adalah, saya punya saudara dan saya dengar beliau berkurban ini
dengan berhutang kepada saudaranya yang lainnya. Namun yang ana lihat masih banyak hutang-hutang dia yang belum tertunaikan, Ustaz. Bagaimana hukum dari berhutang kurban pada kondisi tersebut dan apa syarat yang diperbolehkan jika kita memang ingin hutang untuk kurban? Masya Allah. Di satu sisi ana gembira dengan beliau tadi, di mana husnuzon saya, beliau itu benar-benar semangat untuk berkorban, benar-benar kepingin untuk mendapatkan pahala keutamaan berkorban, bahwasanya amal yang paling utama di sisi Allah pada hari raya Idul Adha itu adalah menumpahkan darah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti keimanan dan macam-macamnya. Dari titik itu maka saya berbangga, bergembira dengan seorang muslim yang memiliki semangat, memiliki keseriusan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya akhi, ya ukhti, segala sesuatu yang akan kita lakukan dan sedang kita lakukan itu ada timbangan syar'inya. Jadi ada timbangan syar'inya. Timbangan syar'i yang saya maksudkan dalam kasus ini itu adalah timbangan tazahum al-masalih. Tatkala benturan antara dua kemaslahatan atau lebih. Jadi kondisi yang beliau sampaikan tadi itu adalah bapak yang sedang ditanyakan tadi, itu dia itu nggak mampu untuk berkorban. Dengan bukti nggak punya uang. Nggak punya uang. Tapi karena semangat ingin berkorban, akhirnya dia utang. Padahal di satu sisi, dia itu juga mempunyai hutang-hutang lain yang belum dilunasi. Gitu ya, tanya tadi. Yang belum dilunasi. Apa tindakan semacam itu dibenarkan? Ini ada, wallahu a'lam, dalam gambaran saya itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jika utangnya yang sebelumnya, itu memang belum jatuh tempo. Belum jatuh tempo untuk dilunasi. Sedangkan utang yang akan dia lakukan sekarang, itu tidak ada takalluf. Takalluf itu apa? Tidak ada rasa membebani diri di luar kemampuannya. Tidak ada memaksakan diri, itulah. Takalluf itu tidak memaksakan diri. Jadi gambaran dia, misalkan kemarin dia itu punya utang misalkan 10 juta. Jatuh temponya sekarang Juni ya? Bener ya? Jatuh temponya misalkan September. Dan dia sekarang mau hutang sekitar 3 juta untuk beli kambing. Jadi mau hutang 3 juta untuk beli kambing. Insya Allah, karena dalam prediksi ekonomi keluarganya dia, Agustus besok atau Juli besok, insya Allah ada rezeki yang diharapkan, dan diharapkan ini mutawakko gitu ya, yang benar-benar bisa digambarkan, itu bisa untuk melunasi yang 10 juta utang yang pertama, dan bisa untuk melunasi hutang untuk berkorban yang sekarang. Yani padahal jatuh temponya itu adalah September. Kalau memang itu kondisinya, maka itu adalah nurun ala nur, kebaikan di atas kebaikan. Karena hutangnya nggak ada masalah, semangat ibadahnya tinggi, dan dia insya Allah tidak akan menzalimi siapapun. Toh jatuh temponya nanti September dan Agustus atau Juli, dia itu akan mendapatkan rezeki dengan prediksi, kan bisa dibaca toh. Yang di Juli besok akan ada apa, akan ada proyek apa, dan macam-macamnya bisa dibaca. Yang semacam itu, kalau semacam ini nggak ada masalah. Jadi kalau semacam itu, jadi nggak ada masalah. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, tapi apabila yang terjadi itu adalah hutang yang pertama itu sudah membebani dirinya, sebenarnya sudah jatuh tempo, bahkan kadang-kadang sudah ditagih-tagih. Ditagih-tagih mulut, afwan akhi, dan macam-macamnya, segaya ikhwan, biasa afwan akhi. Jadi, dan macam-macamnya gitu ya. Sudah membebankan diri. Sedangkan yang dihutangi itu sudah merasa terzalimi karena dia sendiri butuh uang itu. Tapi kemarin pas nyanyi utang itu janjinya manis, nyanyi begitu, nyanyi sekarang pas dia nakih itu kok bahasanya jadi pedes gitu. Maka berarti ada orang yang terzalimi dengan dia belum bisa bayar utang. Maka tatkala kemudian dia sekarang kok kepingin korban dan utang, itu sama sekali bukan tinjauan syariat.
sama sekali tidak dibenarkan dalam tinjauan syariat. Kenapa? Pertama, karena dalam mazhab jumhur para ulama, mayoritas para ulama, korban itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Meskipun sebagian ahli ilmu mengatakan wajib. Yang kedua, anggaplah wajib. Wajib itu bagi yang mampu, sedangkan dia jelas-jelas gak mampu. Dia itu jelas-jelas tidak mampu. Maka berarti dari sisi manapun, dia itu gak wajib. Korban itu gak wajib bagi dia. Nyaur utang itu wajib bagi dia. Maka seharusnya yang dia lakukan adalah nyaur utang. Melunasi utang itu dan tidak nambah utang untuk sesuatu yang sifatnya tidak wajib. Nah, kaidah-kaidah yang semacam inilah yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi semangat itu satu kemuliaan. Tapi semangat harus dengan koridor syariat. Jadi dengan ini koridor syariat yang ada. Jadi mohon jangan ada yang salah pahami ya. Saya tidak melarang untuk berhutang, untuk berkorban. Tapi lihat posisi dan kondisi saat dia berhutang itu kondisinya semacam apa dan bagaimana gambaran nanti tatkala membayar hutang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Kita langsung saja untuk membacakan pertanyaan yang selanjutnya Ustaz yang masuk di redaksi kami Ustaz. Ustaz, akhir-akhir ini banyak sekali informasi untuk berkurban bukan di negara sendiri Ustaz. Nah, seperti misalnya berkurban untuk saudara-saudara kita di Palestina atau mungkin di Somalia Ustaz. Pertanyaan Anda Ustaz, apakah diperbolehkan Ustaz jika kita berkurban di bukan negara kita dan bagaimana melihat hal-hal yang sering kita lihat adanya ajakan berkurban untuk saudara-saudara kita di Palestina dan di Somalia Ustaz? Fikih ini itu fikih kontemporer yang tidak ada di zaman dahulu. Karena di zaman dahulu nggak mungkin digambarkan ada orang berkorban di luar negeri. Sebagaimana bayar zakat di luar negeri, luar daerah juga nggak ada kalau zaman dahulu. Zakat mal maupun zakat fitr. Tapi tatkala takdir kauninya Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya internet, medsos dan berbagai fasilitas yang Allah berikan pada zaman kita sekarang ini, maka dunia dari ujung ke ujung kayak satu RT kecil. Kecil sekali. Apa yang terjadi di ujung dunia kita bisa mengetahui dengan mudah dan di detik yang sama, di waktu yang sama, di ujung belahan dunia yang lainnya. Kemudian dulu yang kirim uang itu butuh waktu berbulan-bulan, kadang-kadang sampai setahun baru nyampe. Sekarang dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, yang itu lintas benua, uang itu bisa tersampaikan. Maka kemudian muncullah yakni masalah ini, masuk dalam tataran fikih kontemporer, fikih nawazil. Tapi masalah-masalah nawazil sekalipun, masalah-masalah kontemporer sekalipun, itu masalah-masalah yang sebenarnya akar permasalahannya itu sudah pernah dibahas oleh para ulama-ulama kita pada zaman dahulu, termasuk masalah kita. Cara umum ada dua cara pandang di kalangan para ulama berkaitan dengan kasus ini. Sebagian ulama ilmi mengatakan korban itu ibadah setempat. Di mana orang itu berada, maka di situ dia berkorban. Makanya kan ada syariat nyembelih sendiri. Kalau nggak bisa nyembelih sendiri, maka apa ya? Jadi dia melihat wakil yang dia amanati untuk nyembelih. Atau kalau tidak, maka berarti ada syariat untuk memakan daging korbannya sendiri. Ada ini, ada itu. Syariat-syariat itu dipahami oleh sebagian para ulama yang namanya korban itu ya di tempat dia berada. Adapun kalau kemudian dia berkorban di daerah yang lain, itu statusnya nggak udhiyah. Statusnya itu adalah shadaqatul lahmin, itu istilahnya. Jadi bersedekah kepada kaum muslimin yang lain menggunakan daging. Jadi menggunakan daging. Itu cara pandang yang pertama.
dilihat dari sudut pandang beberapa syariat korban yang itu tidak bisa dibayangkan kecuali kalau korban itu di tempat dia berada. Tapi ini bukan satu-satunya sudut pandang yang ada di kalangan para ulama. Sebagian ahlul ilmi yakni mengatakan bahwa inti dari berkorban itu adalah iraqatud dima. Yang penting menumpahkan darah di hari itu. Tahu bisa diwakilkan. Jadi tahu bisa untuk diwakilkan. Makanya akhirnya kalau kemudian dia berkorban di daerah yang lain, yakni kemudian dilakukan oleh orang lain, yakni dengan adanya niat dari siapa? Dari yang berkorban, terutama di zaman semacam ini, maka itu tetap dianggap sebagai udhiyah. Dan bagi ana wallahu a'lam bishawab, yakni melihat kondisi yang ada sekarang ini, maka pendapat yang kedua itu yang lebih lohir. Bahwasanya berkorban itu tidak harus di tempat dia berada. Tapi bisa dialihkan ke tempat-tempat yang lainnya. Pertama, karena keumuman dalil yang penting menumpahkan darah. Itu yang pertama. Yang kedua, maslahat yang muncul dengan difatwakannya pendapat itu. Kenapa? Ya, kalau kemudian kita mencegah itu, rentetannya panjang loh. Rentetannya itu panjang. Bukan sekedar antar negara. Karena sekarang itu, daerah yang lain, antar Indonesia lah misalkan. Satu pulau dengan pulau yang lain, kan sudah luar kawasan sebenarnya. Itu sudah luar kawasan. Dari situ Allah alam ana pandang secara pribadi, melihat ada khilaf yang muncul di kalangan para ulama, bahwa yang berkorban di tempat yang lainnya, itu sah-sah aja. Boleh-boleh aja, tetap dengan satu titik pandang, kalau di tempat dirinya sendiri, itu maslahat dan syiar udhiyah telah terlaksana. Jangan kemudian, dia berkorban di tempat yang jauh, kemudian di kampungnya sendiri rawon sing korban. Tempatnya sendiri nggak ada yang berkorban. Syiar itu kalau di kampungnya sudah muncul, sudah ada, sudah semarak, kemudian dia juga berkorban di tempat yang lainnya, maka yang semacam itu, wallahu alam, yang nampak, yang lohir boleh-boleh aja. Itu yang pertama. Tapi harus diperhatikan satu hal. Harus diperhatikan satu hal. Tentang berbagai hal yang berkaitan dengan masalah korban. Yaitu tentang perbedaan waktu dari satu negara ke negara yang lain. Ingat bahwa berkorban itu harus setelah sholat. Setelah sholat id. Kalau terjadi perbedaan antara tempat yang mudhahi dengan tempat di tempat yang akan dilaksanakan itu terjadi perbedaan hari dalam sholat, maka diperhatikan agar disembelih setelah dilaksanakannya sholat oleh orang yang berkorban tersebut. Ini oleh orang yang berkorban tersebut. Kemudian dipastikan juga bahwasanya itu kita wakilkan kepada orang-orang yang thiqah, kepada orang-orang yang terpercaya untuk melakukan ibadah korban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Sebagian dari orang umat muslim ada yang melaksanakan Arafah mengikuti waktu di Saudi kemarin Ustaz. Namun sebagian besar atau mungkin umat muslim di Indonesia mengikuti pemerintah berbeda waktu Arafahnya dengan yang ada di Saudi Ustaz. Hukumnya bagaimana Ustaz jika kita memang melaksanakan Arafah tersebut berbeda waktunya dengan di Saudi Ustaz? Ini juga masalah kontemporer sebenarnya. Sebagai wacana aja ya, karena Arafahnya udah lewat ya. Karena Arafahnya sudah lewat. Sebenarnya masalah ini juga masalah wacana ilmiah yang muncul belakangan, masuk dalam jajaran fikih kontemporer. Kenapa? Ya karena kasus semacam ini nggak pernah ada di zaman dahulu. Jadi misalkan zaman 50 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, tatkala zaman mbah-mbah kita itu puasa Arafah, ya tidak ada kemungkinan kecuali mereka puasa Arafahnya tanggal 9 di negeri mereka berada. Karena mereka nggak pernah tahu Arafah yang dilakukan wukuf di sana itu tanggal berapa. Kok tanggal berapa? Hari apa? Bertepatan atau tidak dengan negeri kita. Taunya itu ya setelah orang-orang
berangkat ke haji itu pulang. Setelah pulang, kemudian sampai di rumah, tanya-tanya, di sana hari rayanya hari apa? Di sana hari rayanya kemarin pas hajian hari Ahad. Di sini hari Ahad masih Arafah. Gitu aja, tapi sudah lewat. Gitu. Sudah lewat. Tapi sekali lagi dengan kondisi alam yang ditakdirkan oleh Allah berubah semacam yang kondisi sekarang, muncullah fikih-fikih yang semacam ini. Jadi sebenarnya itu para jamaah sekalian, Arafah itu ditetapkan lewat wujudul hilal, lewat hilal. Jadi apabila hilal Dzulhijjah muncul, berarti besoknya kelihatannya, berarti besoknya tanggal 1. Dengan penetapan yang ma'ruf untuk menetapkan bulan-bulan Hijriah. Mungkin ru'yatul hilal atau ikmalus syahr. Ru'yatul hilal, hilal itu kelihatan, atau menyempurnakan bulan yang sebelumnya dengan 30. Dzulqa'dah 30 hari. Kalau sudah ditetapkan tanggal 1-nya, maka berarti di tanggal 9-nya itulah hari Arafah. Dan itu yang ditentukan untuk menentukan waktu wukuf bagi jamaah haji. Jadi sebenarnya waktu wukuf itu adalah ikut dari ru'yatul hilal. Jadi menetapkannya itu lewat ru'yatul hilal itu untuk menetapkan tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau sudah ketahuan tanggal 1 Dzulhijjah tinggal hitung aja 1, 2, 3, 4, 9 gitu. Di tanggal 9-nya ditetapkan sebagai hari Arafah, dan di situ yakni orang-orang yang berhaji itu ditetapkan untuk wukuf di Arafah. Itu hukumnya. Tapi sekali lagi dengan kondisi yang ada sekarang, dengan terjadi perbedaan matla, yakni kayak yang terjadi kemarin gitu, yang terjadi kemarin. Tatkala kemudian jelas-jelas terjadi perbedaan, wukuf Arafah itu hari Sabtu. Sedangkan hari Sabtu tersebut Indonesia masih tanggal 8. Ahadnya baru tanggal 9. Di sini kemudian muncul masalah. Apakah kita di zaman sekarang yang banyak perubahan kondisi ini tetap memegang hukum asal yang namanya tanggal hari Arafah itu ya tanggal 9. Menetapkannya lewat awal ru'yatul hilal. Sehingga hasilnya adalah Ahad. Baru tanggal 9 Dzulhijjah. Ataukah dengan perubahan zaman ini yang kita jelas-jelas tahu waktunya wukuf, maka kita untuk puasa Arafahnya ngikuti wukuf di Arafah. Ini dua sisi pandang itu yang kemudian muncul. Antara tetap memegang hukum asal, ataukah sudah berubah karena sekarang wukuf sudah ketahuan dari kita saat ini. Saat ini. Dua hal itu yang kemudian mencuat ke permukaan. Mencuat ke permukaan. Sehingga muncullah dua pendapat di kalangan para ulama. Para ulama. Ada yang memfatwakan dimanapun negeri berada, yang namanya puasa Arafah ya Sabtu. Mau di negerinya itu mau tanggal 8, mau tanggal 9, mau tanggal berapa lagi? Mau tanggal siapa? Yang namanya Arafah itu ya hari Sabtu yang kemarin itu. Sebagian ahli ilmu mengatakan, ya orang yang namanya Arafah itu ya tanggal 9. Tanggal 9 negeri Anda itulah Arafahnya negeri Anda. Jadi Anda menganggap masalah ini ringan kok. Masalah ini ringan. Maka secara pribadi, Anda kemarin kalau berfatwa sama teman-teman itu dengan sedikit lelucon itu mengatakan, ya wis lah antum poso Sabtu dan poso Ahad. Selesai tau? Poso Sabtu dan poso Ahad. Sabtunya poso, Ahadnya poso. Sudah dipastikan itu salah satunya Arafah. Selesai masalah. Selesai masalah. Niatnya piye Ustaz? Anda katakan kemarin dengan setengah guyon sama sebagian teman itu, dua-duanya niatkan Arafah. Sabtu niatkan Arafah, Ahad niatkan Arafah. Nah, terus salah satunya mesti Arafah. Terus kalau yang Ahadnya Arafah, Sabtunya kan jadi puasa mutlak. Pahala puasa mutlak. Pahala puasa mutlak. Toh itu adalah hari-hari mulia. Hari-hari yang amal soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Itu ya fatwa setengah guyon ya. Fatwa setengah guyon. Tapi secara pribadi, meskipun secara pandangan anak pribadi, jadi tidak ada bedanya antara penetapan Arafah
dengan penetapan awal Ramadan dengan penetapan Hari Raya Idul Fitri. Sama-sama menggunakan patokan ru'yatul hilal di tempat Anda berada. Tapi tidak menutup kemungkinan cara pandang yang tadi. Tidak menutup kemungkinan cara pandang yang tadi. Ya, karena masalah Arafah dan Idul Adha ini masalah yang sisi ilmiahnya itu sangat kuat dari dua sisinya. Sehingga ya mau puasa hari Sabtu, mau puasa hari Ahad itu wujuhatun nazar, sisi pandangan ilmiahnya itu sama-sama kuat insyaallah. Wallahu a'lam. Masya Allah, sangat mencerahkan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Kita lanjutkan lagi Ustaz untuk membacakan pertanyaan yang masuk Ustaz dari seorang ikhwan Ustaz. Beliau bertanya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah menjaga Ustaz Sunnah beserta keluarga. Afwan izin bertanya, bagaimana menyikapi apabila kita seorang makmum terhadap imam yang sholatnya terlalu cepat, sementara kita makmumnya gerakannya lambat karena uzur tertentu Ustaz. Yang kedua Ustaz, masalah soft sholat yang kurang rapat, apakah yang harus kita lakukan apabila soft dalam sebuah sholat jamaahnya banyak yang renggang? Apakah kita harus tetap merapatkan ujung kelingking dengan jamaah di sisi kita, tetapi hal itu akan membuat soft menjadi renggang Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz, wa jazakumullah khairan Ustaz. Buat kru yang bertugas juga Ustaz. Masalah yang pertama, nasihat ana pertama dari dua sisi. Pertama dari sisi imam, yang kedua dari sisi makmum yang uzur tadi. Uzur tadi ya? Iya. Gak disebutkan sakitnya ya, pokoknya uzur gitu ya. Dari sisi imam ya akhil aziz barakallahu fikum, kalau antum imam, antum itu pemimpin. Namanya pemimpin itu gerakannya, tingkah lakunya itu memperhatikan kondisi yang dipimpin. Antum sekarang itu tidak sedang sholat sendirian. Kalau antum sholat sendirian, monggo kerso. Monggo kerso itu benar. Ya silahkanlah sholat sendirian. Mau panjang, kan urusan Anda sendiri. Mau agak cepat, ya urusan Anda sendiri. Yang penting sah, yang penting ada tumaknina. Karena Anda sedang sholat sendiri. Tapi tatkala antum sholat sebagai imam, perhatikan, antum itu bawa gerbong, bawa jamaah. Maka perhatikan kondisi jamaah. Perhatikan ini kondisi jamaah. Perhatikan kondisi jamaah. Kalau kemudian jamaahnya itu sepuh-sepuh, tua-tua gitu ya, maka tolong gerakan rukuk, gerakan sujud itu diperhatikan jamaah yang memang tatkala mau gerak rukuk, mau gerak sujud itu yo gak secepat orang-orang yang muda. Yang cepat orang-orang yang muda. Jangan pula yani kemudian dilambatkan, lambat lama sekali. Karena banyak jamaah itu yang nggak kuat kalau sholatnya lama. Karena mereka memang kondisi sudah semacam itu. Jadi itu bagi iman. Itu yani bagi iman. Yang kedua, bagi makmum. Bagi makmum. Antum coba cermati kondisi uzur yang antum sebutkan tadi. Karena nggak disebutkan uzurnya apa. Kalau uzur itu masih memungkinkan untuk mengikuti gerakan imam dan mundur-mundurnya, terlambatnya itu nggak sampai beda gerakan, maka tetap berangkatlah ke masjid untuk sholat berjamaah. Misalkan gambarannya itu asam urat, asam uratnya nggak terlalu parah, sehingga dia nggak bisa gerakan cepat, tapi masih bisa ngikuti ruku, masih bisa ngikuti sujud, masih bisa ngikuti ini, masih bisa ngikuti itu. Kalau semacam itu, maka berangkatlah ke masjid, sholat berjamaah untuk mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Tapi kalau kemudian antum tahu kondisi pribadi, kondisi diri, itu kalau kemudian imamnya sudah benar mestinya itu, sudah benar. Tapi kemudian kondisi diri, itu benar-benar gak bisa. Berarti antum ma'zur ya akhi. Antum punya uzur untuk sholatnya di rumah. Tidak berangkat ke masjid. Itu gambarannya gimana Ustaz? Gambarnya misalkan saya gambarkan ya. Jadi itu ada penyakit punggungnya itu sakit. Nah, dan lututnya itu asam urat apa gitulah pokoknya gitu. Posisi imam itu iktidal. Allahu Akbar sujud. Imamnya gerakannya normal. Allahu Akbar. Kemudian imamnya bacanya sudah normal. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Itu kan bacaan standar ya. Dengan bacaan standar, kemudian dia Allahu Akbar
duduk. Imamnya sudah benar. Dengan kondisi semacam itu, maka berarti makmum yang normal itu sangat mampu ngikuti. Lah qadarullah jamaah yang ada undur ini. Karena kondisi itu, imam pada waktu sujud dia itu masih noto punggung, noto lutut gitu. Begitu dia baru nyampe sujud, imam sudah duduk. Jadi sudah duduk. Yani jenengan sujud, imam sudah sujud yang kedua. Jadi makmum itu baru bisa sujud yang pertama, imam sudah sujud yang kedua. Kalau semacam itu berarti makna jamaah sudah hilang. Karena kondisi jamaah itu adalah yani idza kabbara fakabbiru, fa idza raka'a farka'u, fa idza sajada fasjudu. Nek takbir, imamnya takbir, kamu ikut takbir langsung. Nek imamnya rukuk, kamu ikut rukuk langsung. Nek imamnya sujud, kamu langsung ikut sujud. Dengan kondisi makmum yang ulur semacam itu tadi, maka berarti dia benar-benar ulur. Dan Allah Maha tahu kalau jenengan ada ulur. Sholat aja di rumah. Dan tetap antum mendapatkan pahala keutamaan sholat berjamaah di masjid. Karena memang semangat untuk berjamaah dan biasanya jamaah. Tapi karena ada ulur. Wallahu a'lam. Jadi gambarnya adalah semacam itu ya. Sehingga kita tidak memaksakan makmum untuk mengikuti. Kita tidak memaksakan imam untuk mengikuti makmum yang satu ini karena itu madharat bagi yang lain. Kita juga tidak memaksakan makmum untuk wajib ke masjid dalam kondisi memang dia itu ada ulur. Taib. Yang kedua apa tadi? Terkait renggang sholat, Ustaz. Taib. Masalah renggang sholat ya, ini butuh pembahasan panjang sebenarnya, tapi singkat aja. Pertama, renggang sholat itu selagi masih dianggap satu soft, masih dianggap ada soft berderet gitu ya. Meskipun renggang, itu sholat sah. Itu sholat tetap sah. Jadi yang penting masih ada nuansa jajaran. Bukannya nuansa jajaran, itulah. Bukan satunya di sini, satunya di sana, imamnya di situ, itu enggak. Itu jelas-jelas bukan berbaris itu. Tapi berbaris, tapi masih renggang. Gitu. Itu berarti soft itu masih ada. Kalau semacam itu, sholat tetap sah sebagai sholat jamaah. Tapi ada satu syariat yang ditinggalkan. Ada satu keutamaan yang tidak dilakukan. Ada satu ajarannya Rasulullah SAW yang tidak dilaksanakan. Karena perintahnya Rasulullah SAW itu sawu sufufakum wa tarasu. Luruskan barisan, rapatkan barisan. Lihat, ini rapatkan barisan. Luruskan, rapatkan. Luruskan dan rapatkan. Lepas dari makna merapatkan itu semacam apa ya? Karena itu butuh pembahasan yang panjang. Tapi dalam kondisi banyak di antara masyarakat negeri kita harus kita akui itu yang sunnah-sunnah sholat semacam itu tidak semua orang paham. Jadi tidak semua orang paham. Maka yang untuk melakukan adalah lakukanlah yang mampu dilakukan. Jangan paksakan diri. Kabarnya begini. Gini aja Les. Ini jamaah ya. Kiblat ke arah sana. Imamnya di depan sini. Imamnya di depan sini. Di sini itu renggang gini. Antum itu karena merasa renggang. Lah dalam kondisi semacam ini, yang antum lakukan itu adalah bergeser ke sini. Dengan geser yang nggak terlalu jauh. Yang sebelah sini, karena ini juga nggak ngerti sunnah-sunnahnya salat, otomatis dia kan nggak gerak, biarin aja di sini. Ya sudah, kita aja yang antum lakukan. Jangan kemudian antum paksakan karena ini dimepetkan ke sini, ini nggak bisa mepet, kemudian antum malah begar. Kakinya dibuka begitu. Itu malah lucu. Kesannya itu kepingin rapat kanan kiri, tapi kondisi kaki antum, posisi diri itu malah nggak pas. Karena kakinya anggaplah merapat, tapi kan badan nggak bisa ikut melebar. Tetap renggang. Itu tetap, ini kondisinya itu adalah renggang. Maka lakukan yang bisa antum lakukan. Kalau kemudian beliau itu mau bergeser juga, alhamdulillah. Kalau enggak ya sudah. Lakukan yang antum yang bisa untuk lakukan. Dan itu tugas kita yang bisa untuk kita lakukan. Wallahu a'lam.
Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Sebelum kita akhiri Ustaz, ada pertanyaan terakhir yang masuk kepada kami Ustaz, untuk kita bacakan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Ada fenomena yang saya rasakan merebak di masyarakat Ustaz. Banyaknya walimah nikah di bulan Zulhijjah. Apakah memang ada sunahnya nikah dan walimah di bulan Zulhijjah ya Ustaz? Dan sekalian mohon penjelasan bagaimana tuntutan syar'i terkait tata cara walimahnya Ustaz. Apakah memang harus ada seremonial yang biasa di negeri kita? Juga kalau undangannya khusus ahwat dan ibu-ibu, apakah boleh yang ngisi acara mulai MC, gema wahyu ilahi, dan penceramahnya juga dari kalangan wanita? Mohon penjelasannya Ustaz, barakallahu fikum. Ya memang benar ya. Jadi negeri kita itu bulan nikah itu 2. Syawal sama Dzulhijjah. Itu ramai sekali orang nikah. Jadi nikah itu bisa dilakukan kapanpun, sah dilakukan kapanpun, boleh dilakukan kapanpun. Mau Syawal, mau Dzulhijjah, mau Dzulqa'dah, mau Muharram, mau Rabiul Awal, semua ngomong aja. Syariat tidak menetapkan waktu, syariat tidak menetapkan hari. Itu yang pertama. Jadi sisi sah, akadnya, walimahannya, kapanpun saja berada. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, gitu. Mau tengah malam, kalau mau. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun apakah ada syariatnya nikah itu di bulan Dzulhijjah. Ini karena ya, kesannya itu yang muncul begitu. Nek Dzulhijjah itu ramai gitu. Jadi hadis yang bisa kita arahkan untuk bahas masalah ini itu hadis yang bisa kita arahkan untuk bahas masalah ini adalah satu riwayat dalam Sahih Muslim. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana bi fi Syawal." Rasulullah SAW itu menikahi aku di bulan Syawal dan mulai membangun rumah tangga dengan aku juga di bulan Syawal. Apa maksudnya? Ya Rasulullah kan nikahi Bunda Aisyah itu di umur 6 tahun. Rasulullah SAW kemudian nggak langsung berumah tangga dengan Aisyah, masih selisih 3 tahun kemudian, baru kemudian berumah tangga dengan Aisyah pasca perang Badar, itu juga di bulan Syawal. Nikahnya di bulan Syawal. Mulai membangun rumah tangga di bulan Syawal. Aisyah sampai ngomong masalah bulan Syawal ini radhiyallahu anha. Karena di zaman dahulu di negeri Arab zaman jahiliyah ada satu keyakinan bulan Syawal itu bulan keramat gitu. Bulan Syawal itu bulan keramat. Jadi Aisyah itu ingin untuk menepis adanya keyakinan kalau Syawal itu bulan keramat. Nikah di bulan itu bakal sial, bakal pegatan, bakal cerai, bakal gak harmonis rumah tangganya begitu. Makanya Aisyah mengatakan, loh kata siapa yang malam itu? Aku loh dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal. Rasulullah memulai membangun rumah tangga denganku juga mulainya di bulan Syawal. Coba lihat, dari semua istri Rasulullah yang paling beruntung siapa coba? Itulah bahasanya Aisyah itu. Ini itu bahasanya Aisyah. Karena memang beliau harus diakui bahwasanya rumah tangga Rasulullah dari semua istrinya yang paling romantis, yang paling seru lah kalau bahasa kita itu adalah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lah, semacam itu. Ya, macam itu dari titik hadis itu. Makanya kemudian muncul 2 pemahaman di kalangan para ulama terhadap hadis Aisyah. Pemahaman yang pertama, sunnahnya nikah itu di Syawal. Karena hadisnya Rasulullah tadi nikahi Aisyah di bulan Syawal, membangun rumah tangga juga di bulan Syawal. Itu pemahaman yang pertama. Tapi pemahaman ini secara pribadi tidak sekuat pemahaman yang kedua yang muncul. Apa itu? Jadi memang Rasulullah nikah dengan Ibunda Aisyah itu di bulan Syawal sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang diinginkan oleh Rasulullah itu bukan karena Syawalnya. Tapi untuk menepis keyakinan yang ada di kalangan orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Bahwasanya Syawal itu bulan keramat. Enggak ada itu bulan keramat. Dengan pemahaman ini, kalau ini namanya pemahaman ta'lil ya, ta'lil fikhi. Dengan pemahaman ini, berarti
nikah yang disunnahkan itu bukan Syawalnya, tapi nikah di bulan yang masyarakat setempat menganggap bulan itu bulan keramat. Kalau di negeri kita, di tanah Gresik ini ya, itu ya berarti kalau dengan pemahaman yang kedua ini, sunnahnya nikah itu Dzulqa'dah sama Muharram. Ya istilah orang Jawa di daerah sini itu Selo sama Suro gitu, yang dikatakan oleh orang-orang sebagai bulan keramat. Itu hadis yang berkaitan dengan masalah waktu. Hadis yang berkaitan dengan masalah waktu. Jadi Anda tidak tahu adanya dalil khusus yang berkaitan dengan adanya syariat atau anjuran atau sunnahnya nikah di bulan Dzulhijjah. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa? Yang kedua tentang seremonial ya. Iya, Ustaz. Tentang sebenarnya kalau nikah dan walimahan itu bagaimana tuh? Nikah itu kan ada dua, ada akad, ada walimahan. Akad itu ya akadnya itulah. Kan pertanyaan tadi tentang masalah walimahan ya. Jadi nikah itu ada dua sisi, akad sama walimahan. Ini akad itu dia akad nikah. Dan itu nggak kita bahas karena bukan pembahasan yang ditanyakan tadi. Tentang masalah walimahan. Walimahan itu sebenarnya adalah woro-woro, pengumuman kepada kaum muslimin, kepada masyarakat telah terjadi pernikahan fulan dengan fulan. Dan monggo ikut bergembira bersama-sama. Bergembira bersama-sama. Lah, makanya inti dari apa ya? Walimahan itu hanya itu. Memberitahukan bahwasanya terjadi pernikahan fulan dengan fulan. Sehingga kalau besok boncengan bareng, kalau besok jalan bareng, gak dimarahi sama orang, gak ditangkap sama Pak Hansip, gak dimarahi sama Pak Satpam. Karena memang sudah diketahui secara umum bahwasanya fulan nikah dengan fulana. Lalu bergembira diwujudkan dengan adanya walimahan, makan-makan. Maka inti dari walimahan itu ya datang, ngobrol, ngarung ngidul, makan-makan, guyon, setelah itu pulang. Ini itu tau. Dan itu adalah cara walimahan yang ada di zaman salafun salih. Begitu aja. Jadi bahkan nuansanya itu ada nuansa gembira. Makanya Rasulullah SAW untuk menampakkan nuansa gembira di hari walimahan itu membolehkan sesuatu yang aslinya nggak boleh. Yaitu menabuh duf. Jadi menabuh duf. Jadi ada nyanyian yang didendangkan dengan nabuh duf. Duf itu rebana tanpa kecerek itu ya. Rebana tanpa kecerek. Yang nyanyikan adalah anak kecil wanita. Jangan wanita dewasa. Karena kalau wanita dewasa itu jadi masalah nanti, jadi fitnah. Jangan laki-laki. Laki-laki kok nyanyi. Laki-laki itu memegang pedang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan anak kecil laki-laki, jangan ajari mereka itu kemenyek gitu istilah ajalah kita. Jadi anak kecil perempuan. Jadi makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi mengatakan jadi perbedaan baina sifah wan nikah ad-darbu bid-duf. Berbeda antara itu zina dengan itu nikah ada walimahnya. Bukti walimahan itu nabuh duf. Jadi nabuh duf. Gitu ya. Nah, itu yang intinya. Lah adapun seremonial yang ada di negeri kita yang istilahnya apa tuh ya? Ada muqaddimah, MC, kemudian mengumumkan terjadi pernikahan, kemudian nanti gema wahyu ilahi. Kadang-kadang ada terjemahannya juga. Kemudian sambutan dari pihak manten putra, sambutan dari pihak keluarga manten putri, kemudian nanti tausiah, mau'izatul hasanah, kemudian kadang-kadang malah ditutup dengan doa, kemudian nanti bagi makan, kemudian setelah itu bagi-bagi berkat gitu. Semua itu adat. Semua itu adat satu kawasan. Boleh-boleh aja, karena itu bukan kawasan ibadah yang kemudian ada aturannya jelas. Itu adalah satu adat yang sah-sah aja tatkala yakni seseorang itu melakukan hal-hal yang semacam itu. Mau dilakukan, monggo. Mau tidak dilakukan juga, monggo. Mau ada gema wahyu ilahi, monggo. Mau tidak ada gema wahyu ilahi juga, silakan. Mau acaranya sambutan manten laki-laki, sambutan keluarga manten perempuan, mau idho, doa, monggo. Mau acaranya tunggal juga monggo. Mau ada moderatornya, monggo. Mau nggak ada moderatornya juga monggo. Pokoknya lah, sembarang. Kan itu adalah adat. Yang itu adalah adat. Ini adat kebiasaan. Jadi tidak ada aturan yang paten tentang tata cara dalam hal itu. Tapi itu juga bukan bid'ah lah ya. Itu juga bukan bid'ah. Kenapa? Karena itu masalah adat.
dan masalah adat itu hukum asalnya sah-sah aja, boleh-boleh aja, asalkan tidak melanggar aturan syariat. Adapun masalah yang terakhir tadi tentang masalah bagaimana kalau kemudian ada undangan khusus ibu-ibu, khusus akhwat, kemudian mau diadakan acara tausiah, acara apalah ben ketok ono acara semacam itu. Kemudian apa tadi penceramahnya itu dari kalangan ustazah, dari kalangan akhwat sendiri. Maka titik pandangnya dua sisi. Sisi yang pertama, jika itu dilakukan di tempat yang tertutup dan suara itu tertutup untuk kawasan mereka. Gambarnya gimana? Gambarnya di gedung, di aula, atau di mana lagi nih? Di komplek pesantren putri, atau di ruang pertemuan, atau di mana lah gitu ya. Yang suara itu tertutup hanya untuk mereka. Tidak sampai menyebar luar kemana-mana, didengar oleh banyak orang, didengar oleh masyarakat secara luas. Kalau semacam itu ya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, nggak ada masalah sama sekali. Sebagaimana hukum apa ya, ada pengajian ibu-ibu yang ngajar ustazah, tapi di ruang yang tertutup, di ruang yang suara tidak sampai melebar kemana-mana dan yang lainnya. Itu yang pertama. Jika semacam itu maka monggo-monggo aja, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian jika itu di ruang terbuka, di halaman sebuah rumah, kemudian suaranya menggelegar kemana-mana, terdengar oleh siapapun, bapak-bapak dengar, mas-mas dengar, semuanya itu, ya akhil aziz barakallahu fiik, fahami bahwa tidaklah seorang wanita itu tidak boleh azan, tidak boleh apa, kecuali untuk menghindari hal-hal yang semacam itu. Jadi kan dalam fikih azan misalkan ya, kalau yani azan itu laki-laki, kalau terpaksa di tempat itu tidak ada azan yang laki-laki, maka wanita silakan azan, tapi di tempat yang tertutup, hanya terdengar oleh kawasan mereka. Kenapa kemudian ini sifatnya tampil itu adalah wanita, adalah laki-laki? Karena memang Islam menginginkan bahwa wanita itu masturah, yakni tertutup. Semakin dia tertutup, semakin baik. Maka dalam kondisi kalau memang tempatnya itu terbuka, di halaman terbuka, di tempat yang terbuka, atau suaranya malah yakni terdengar oleh siapapun, maka tidak yakni selayaknya gitu ya, tidak sebenarnya jadi untuk melakukan hal tersebut. Jadi untuk melakukan yakni hal tersebut. Kalau memang itu adalah khusus wanita, ya sudahlah, makan-makan. Kalau kemudian tidak ada ruang yang tertutup, selesai masalah, makan pulang. Kalau kemudian itu di ruang yang tertutup, monggo-monggo aja untuk acara-acara semacam itu tertutup hanya untuk mereka. Perhatikanlah yang fikih azan, fikih qomat, yang fikih yang lain yang perhatikan yang berkaitan dengan hal-hal yang semacam itu, yang menunjukkan bahwasanya memang hukum asalnya wanita itu tidak yang terbuka tampil secara umum, apalagi sampai yang suaranya itu mendayu, mengeluarkan membawa fitnah bagi laki-laki dan bagi yang lainnya. Semoga ini bisa dipahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba Allah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan tersebut juga sekaligus merupakan pertanyaan terakhir yang kami bacakan pada pertemuan kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan terkhusus juga kepada Ustaz Sunnah Ahmad Sawiq hafizallahu taala yang telah memberikan banyak kita nasihat dan juga menjawab beberapa pertanyaan yang masuk, dan juga kepada pemirsa Al Furqan TV dan pendengar radio Suara Al Furqan dimanapun Anda berada yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga program ini membawa manfaat untuk antum semua dan silahkan untuk di-share sebanyak-banyaknya program kami ini kepada saudara-saudara Anda agar kebermanfaatan ini juga banyak diterima oleh semua kalangan. Baik, demikian program konsultasi syar'i Al Furqan TV pada hari ini. Kami segenap kru Al Furqan TV yang bertugas mohon izin untuk undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.